Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Siska Febriani. Di video kali ini aku pengen jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah banyak banget nanyain ke aku. Kak, gimana sih caranya ke Jepang? Kak, ke Jepang itu mahal ya? Kak, biayanya ke Jepang itu berapa sih? Kak, gajinya di Jepang itu berapa sih? Kak, proses yang harus dilewatin ke Jepang itu gimana sih? Karena kalian udah banyak banget yang nanyain kayak gitu ke aku bakalan jawab di video aku kali ini. Dan kalian harus tonton sampai habis video ini, jangan di skip karena step by stepnya bakalan aku jelasin semuanya di sini. Kalian pasti pengen punya gaji di atas 10 juta rupiah kan? Jadi tolong jangan skip videonya, tonton sampai selesai, oke? Sebelum kita lanjut ke video, aku bakalan kasih kalian waktu 5 detik seperti biasa untuk subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru aku. 5 detik mulai dari sekarang. Oke, enjoy my video. Oke teman-teman, aku bakalan jelasin ke kalian gimana prosesnya pergi ke Jepang dan atau step by stepnya pergi ke Jepang itu kayak gimana. Mulai dari kalian pengen pergi ke Jepang sampai kalian sampai di Jepang, aku bakalan jelasin semuanya. Jadi, yang pertama atau step 1 adalah kalian harus punya niat. Kalau kalian udah punya niat ini, kalian bakalan ngelakuin apa aja buat kalian bisa berangkat ke Jepang. Jadi kalian harus punya niat yang kuat buat kalian pergi ke Jepang, oke? Yang kedua, kalian harus punya restu orang tua. Kalau kalian udah punya restu orang tua, kalian bakalan gampang untuk ke step selanjutnya karena orang tua kalian mendukung, kalian punya support, kalian punya dukungan, kalian punya dorongan, kalian bakalan lebih semangat buat ngejar impian kalian. Terus yang ketiga, kalian harus punya mental dan fisik yang kuat, karena mental dan fisik yang kuat itu sangat penting dan harus balance. Kalau kalian cuma punya mental, kalian gak punya fisik, nanti kalau setelah sampai di Jepang, kalian gampang sakit, kalian gampang pingsan, kayak gitu. Nanti kalian bakalan bermasalah di perusahaan, bisa jadi kalian dipulangkan. Atau kalian cuma punya fisik, gak punya mental, nanti kalian udah berangkat ke Jepang, tiba-tiba dimarahin sedikit, kalian pengen pulang. Karena banyak loh di sini orang yang udah berangkat ke Jepang ya, udah susah-susah di awal, tiba-tiba berangkat ke Jepang dan akhirnya pulang. Karena apa? Karena mentalnya nggak kuat. Terus yang keempat, kalian harus cari tahu LPK yang bakalan kalian masukin atau LPK yang bakalan jadi pendorong kalian atau pembantu kalian ke Jepang atau penyalur kalian ke Jepang. Itu kalian harus cari sedetail-detailnya, gimana latar belakangnya, gimana LPK itu udah berangkatin orang atau belum, terus kayak liatin lisensinya bener apa enggak, ada apa enggak. Kalian harus bener-bener teliti memilih LPK ini karena cepat atau lambatnya kalian berangkat ke Jepang itu tergantung LPK kalian masing-masing, oke? Terus yang kelima, setelah kalian udah tahu nih LPK-nya kayak apa, udah tahu detailnya kayak apa, kalian harus mulai belajar bahasa Jepang mulai dari sekarang karena sekarang lagi lockdown. Itu kesempatan kalian buat belajar kayak hiragana, katakana, angka dalam bahasa Jepang. Kalian harus mulai belajar biar kalian gak terlalu buta-buta banget pas nanti kalian masuk ke LPK. Kalian sudah punya sedikit modal pas belajar. Misalkan kalian udah belajar 1 bulan atau 2 bulan nih, baru ada interview. Nanti kalian interview, misalkan kalian dibolehin ikut sama LPK kalian ikut interview. Biasanya job itu ada banyak ya, interview itu ada kayak ada yang gemba, ada yang pertanian, ada yang kojo atau pabrik kayak aku sekarang. Itu biasanya berbeda-beda dan gak waktu yang sama, enggak. Jadi kayak sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu biasanya ada interview kalau LPK kalian bagus dan banyak kerjasama sama SO. Jadi nanti kalau kalian interview, kalian harus memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, itu namanya jikosokai. Kalian jikosokai dengan baik, jangan gugup, smile. Gugup sih pasti ya, tapi jangan terlalu gugup lah, jangan terlalu kinco. Kalian smile, kalian kasih penampilan terbaik kalian.
karena itu penting untuk poin kalian lulus interview atau tidak, cepat atau tidaknya kalian berangkat ke Jepang. Jadi kalian harus pede, harus sering-sering kayak aku dulu sering ngaca kayak gitu, Haji memaste watashi no name wa Siska Febriani desu. Jadi belajar ngomong, karena kita ngomong di depan orang banyak sama kita ngomong sama teman biasa itu beda banget, dan itu memakan mental, dan harus punya mental yang kuat buat ngomong di depan orang banyak. Jadi kalian harus sering-sering ngomong di cermin. Itu nggak gila, tapi kalian harus belajar kayak gitu, sering ngomong sendiri, karena itu juga bakal melatih kalian berani ngomong. Karena di Jepang itu kita nggak terpaku sama buku, kita harus berani ngomong, berani berinteraksi sama orang Jepang langsung. Terus selanjutnya, kalau kalian udah interview, kalian lulus interview nih, tahap selanjutnya adalah karantina. Tapi sebelum karantina biasanya LPK itu minta biaya. Nah, biaya ini ada dua cara. Kalau kalian punya dana dari keluarga, mending kalian pakai dana dari keluarga kalian, karena kalian bisa langsung lunasin nanti, atau nggak ada bunganya kayak gitu kan kalau sama keluarga kayak gitu. Tapi ada yang kedua ini, itu biasanya pinjaman dari lembaga yang kerjasama dengan LPK kalian, lembaga kayak ya pinjaman uang kayak gitu, koperasi kayak gitu. Nanti kalian pinjam, kalian bayarnya setelah kalian di Jepang, kayak misalkan sebulan 2 juta kayak gitu, atau sebulan itu 3 juta dalam jangka waktu berapa bulan kalian harus lunas kayak gitu biasanya. Dan biaya ke Jepang itu rata-rata biaya bendera dan biaya LPKSO itu biasanya rata-rata itu 35 jutaan ke atas itu udah komplit. 30 jutaan ke atas itu udah komplit, tergantung kalian dapat job yang 1 tahun atau dapat job yang 3 tahun. Kalau aku dapat job yang 3 tahun, jadi aku dulu bayarnya 37.500.000, aku belak-belakan aja. Itu cuma bayar uang bendera dan uang SO aku. Tapi itu udah menyangkup semuanya, udah nyangkup paspor, visa, makan, asrama. Itu udah nyangkup semuanya, itu 37.500.000 itu udah nyangkup semuanya dulu. Dan kayak kalian harus bener-bener lihat LPK kalian itu, karena dulu aku punya teman-teman yang pernah ditipu. Itu 44 orang mereka ditipu dari LPK penyalur. Jadi mereka yang rekrut mereka di sekolah-sekolah itu berbohong, katanya harus bayar 10 juta 7 juta karena pasuretannya. Pokoknya 7 sampai 10 juta dan mereka bayar. Sedangkan aku yang pergi sendiri, berangkat sendiri, cuman bayar 3.100.000 ke LPK aku itu. Dan mereka harus bayar berapa? 7 juta sampai 10 juta. Jadi kalian hati-hati juga kalau memilih LPK atau rekrutan kayak gitu. Kalian lihat dulu, kalian tanya dengan detail kayak gimana nya, biar kalian gak kena tipu dan uang kalian gak habis sia-sia. Terus nanti kalau kalian udah masuk karantina, biasanya fisik kalian lebih digembleng, kayak push up, sit up itu biasanya minimal 35 kali. Kalau kalian belajar di LPK yang pertama, yang belajar bahasa Jepang itu biasanya kalian fisiknya nggak terlalu digembleng, jadi cuma kayak bener-bener belajar bahasa. Tapi kalau kalian yang udah masuk ke LPK yang SO, kalian udah lulus interview, artinya kalian udah punya perusahaan, kalian bakal bener-bener ditempah untuk punya fisik yang kuat, punya mental yang kuat, dan nihongo kalian jozu. Ya nggak harus jozu juga sih, karena otak orang kan berbeda-beda ya. Jadi kalian harus benar-benar, yang paling inti adalah fisik dan mental. Biasanya kalau aku dulu itu jadwalnya padat banget. Kalau aku udah masuk SO dulu, aku mulai dari jam 5 pagi aku udah lari pagi sampai jam 9 malam baru selesai kegiatan. Benar-benar padat, dan aku lupa aku punya handphone, aku punya apa, aku lupa. Jadi aku benar-benar lupa sama dunia yang kayak gitu. Aku benar-benar fokus di situ, benar-benar gak bisa ngerjain yang lain, dan cuma bisa ngerjain jadwal yang padat itu, karena benar-benar padat, karena emang sengaja buat dipadetin. Karena kalau nggak padat kita bakalan ngerasa kayak sabishi wa karuna, sabishi kayak kita bimbang, terus kayak sedih gitu ya, kok kayak kita bakalan ngerasa lebih
jauh gitu, dari ngerasa jauh dari orang tua, ngerasa aku punya handphone tapi aku nggak bisa main. Jadi kalian gak bakalan punya waktu yang kayak mikirin kayak gitu kalau jadwal kalian padat. Jadi sengaja jadwal itu biasanya kalau di LPK kayak gitu bakalan dibikin padat. Terus dulu aku pegang handphone itu cuma boleh Sabtu dan Minggu. Jadi aku ngubungin orang tua, keluarga itu cuma Sabtu dan Minggu doang. Tapi itu nggak berasa beneran. Kadang mau dapetin handphone itu harus lulus ujian bahasa Jepang. Biasanya setiap Jumat itu ada ujian bahasa Jepang. Jadi kalau lulus kita dikasih handphone, kalau nggak lulus ya nggak dikasih handphone. Tapi kriteria dari LPK itu juga beda-beda, tergantung LPK kalian. Ada juga LPK yang santai, kayak yang boleh pegang handphone, boleh sambil main handphone atau sebagainya juga ada. Tapi aku lebih rekomend ke jadwal yang padat dan kalian gak boleh main handphone, karena itu bakal memaksimalkan kalian belajar bahasa Jepang dan bener-bener bakal melatih mental fisik kalian. Karena kita kerja gak mungkin kita bawa handphone, gak mungkin bisa kita main handphone. Jadi itu kayak kasih kita tanggung jawab, bener-bener tanggung jawab kerja gitu. Jadi kita gak bakalan lalai sambil main handphone atau sebagainya, kayak gitu sih menurutku. Jadi aku lebih rekomend ke LPK yang kasih peraturan jadwal yang padat. Terus kalau misalkan kalian udah selesai nih belajar 4 bulan, eligibility kalian turun. Eligibility itu kayak surat izin tinggal kita Jepang. Surat izin tinggal kita di Jepang itu udah turun, kita biasanya tinggal nunggu keberangkatan di tanggal yang sesuai dengan eligibility. Kayak gitu. Nanti kalian bakalan dikasih, eligibility kalian udah turun, misalkan pembayaran kalian belum lunas, kalian bakal minta lunasin pembayaran, kayak gitu sih. Terus setelah itu kalian berangkat ke Jepang. Itu adalah hari yang paling menyenangkan pasti. Kalau udah berangkat, seminggu sebelum berangkat tuh pasti udah happy banget, udah belanja ini itu. Saran aku nih ya, buat berangkat ke Jepang itu gak usah bawa kayak bumbu banyak-banyak, baju banyak-banyak, gak usah. Karena di sini juga ada toko Indonesia, kayak restoran Indonesia juga ada kok. Jadi gak usah bawa yang sampai sekoper kayak gitu, gak usah lah. Jangan memberat-beratkan bagasi, karena kalian harus bayar lebih. Malah cerita yang gak penting. Terus ini ya, kalian udah nyampe di Jepang, kalian bakalan dijemput oleh Kumiai di bandara. Setelah itu kalian dibawa ke Senta. Nanti kalian di sini bakalan karantina lagi atau bakalan belajar langsung dari orang Jepang selama 1 bulan full. Jadi kalian bakalan belajar sama orang Jepang, interaksi sama orang Jepang asli, sensei kalian orang Jepang semua. Terus teman-teman kalian dari negara yang berbeda, ada dari Filipina, dari Vietnam, dari Bangladesh, dari Cina, pokoknya dari berbagai negara, tergantung nanti senta kalian di mana. Kalau aku dulu senta namanya Kibo International Japanese High School, karena Kibo International, lupa aku namanya, wasereta gomenne. Jadi benar-benar di sana tuh enak banget. Kalau semasa di Senta aku saranin buat kalian nikmatin masa-masa kalian di Senta, karena kalau udah kerja benar-benar beda. Tapi Senta itu juga ada yang berbeda, ada juga yang keras, ada Senta yang gak mau bolehin kalian keluar, gak bolehin kalian megang handphone selama 1 bulan juga ada. Jadi tergantung kriteria dari Senta tersebut dan dari perusahaan kalian, masukin kalian Senta yang mana, kayak gitu sih. Terus kalau udah selesai di Senta, kalian baru dijemput lagi sama Kumiai. Kalian diantar ke perusahaan kalian masing-masing. Nanti kalian bakalan dikasih tahu kamar kalian di mana, terus bakalan dikasih tahu Supa di mana. Supa itu supermarket, terus Depato itu di mana, department store itu di mana. Itu kalian bakalan dikasih tahu spot-spot penting kayak gitu. Kalian bakal diajakin tour hari itu, juga tour ke perusahaan. Kayak kalian harus tahu baju perusahaan itu kayak apa, nanti perusahaannya gimana, nanti kalian bakalan dikasih tahu di hari pertama kalian diajak ke perusahaan. Biasanya sih kayak gitu. Terus setelah itu kalau kalian udah tahu semuanya, tinggal kalian masuk kerja. Dan aku kasih tahu gaji di Jepang itu 10 jutaan ke atas. Jadi di atas 10 juta itu udah pasti udah jadi kayak upah minimumnya, UMR-nya Jepang kayak gitu. Terus sekarang udah ada pembatasan jam kerja juga, jadi nggak bakalan terlalu capek buat kalian kerja. Menurutku sih ya,
kerja di Jepang itu memang capek, jamnya panjang, tapi itu sepadan dengan bayaran yang kita terima gitu. Jadi kalian harus semangat, kalian harus bener-bener punya niat, punya fisik mental yang kuat, dan kalian harus punya dorongan yang kuat. Kenapa sih kalian harus pergi ke Jepang kayak gitu? Kalian harus bener-bener punya. Kalau enggak, kalian bakalan ngedown. Kayak di LPK saat kalian karantina aja, di sana juga kalian bakalan ngerasa ngedown, kayak capek banget sih kayak gitu. Kalian pasti ngerasain kayak gitu. Aku dulu juga ngerasain kayak gitu, sampai nangis-nangis, sampai telepon mamaku, aku bilang gak kuat, aku nggak punya mental yang kuat. Tapi lagi-lagi karena impian, aku benar-benar harus berangkat dan aku berjuang, dan ini hasilnya. Sekarang aku udah nyampe di Jepang, aku udah kerja di Jepang, alhamdulillah. Jadi kalian harus punya tekad yang kuat, nggak usah ngeluh kayak bilang, kak aku pengen ke Jepang tapi orang tuaku cuma petani. Aku juga orang tuaku petani, rumahku di Bengkulu, aku nggak punya rumah bagus, aku nggak punya apa-apa. Orang tuaku dulu nggak punya apa-apa, kita orang biasa, makan aja susah. Jadi nggak usah kasih alasan, kak aku orang nggak punya. Aku nggak suka kayak gitu, karena bener-bener itu, kalau kalian punya niat, kalian pengen, kalian punya semangat yang tinggi, punya kemauan yang tinggi, kalian bakalan dikasih jalan sama Allah SWT, bakalan dikasih jalan buat kalian sukses. Jadi nggak usah takut kayak bilang, kak aku bener-bener nggak punya uang, kak aku gini, kak aku gitu. Nggak usah takut, nggak usah bilang kayak gitu. Kalian semangat, kalian harus punya pendirian yang kuat. Oke. Cerita sedikit latar belakang aku itu anak seorang petani. Jadi rumahku tuh di Bengkulu, di Hujan Mas atas. Hai Hujan Mas Bengkulu. Jangan kabar. Jadi aku di sana tinggal sama orang tuaku petani kopi. Penghasilan itu per tahun. Jadi kalau kalian bilang, kak aku nggak punya uang, aku nggak bisa pergi ke Jepang, itu salah, itu bukan alasan. Yang penting kalian punya keinginan yang kuat, kalian bakalan dikasih jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orang tuaku juga pinjam uang kemana-mana buat aku berangkat, tapi alhamdulillah belum ada setahun aku di Jepang, aku udah bisa lunasin rumah, udah bisa lunasin utang orang tua aku udah bisa beli barang-barang yang aku mau, karena semangat aku dan keinginan aku benar-benar tinggi buat pergi ke Jepang. Jadi nggak apa-apa ngutang dulu, nggak apa-apa sama keluarga, sama ini, tapi kalian harus konsisten dan kalian benar-benar harus sampai berangkat. Oke? Jangan kecewain orang tua kalian yang udah pinjem uang ke sana ke sini, tapi kalian malah nyerah dan bilang aku nggak kuat. Jangan. Oke? Kalian harus kuat. Semangat. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cuma sampai sini aku jelasinnya. Semoga kalian mengerti dan kalian paham. Kalau kalian misalkan gak paham juga, ada yang gak kalian ngerti, kalian boleh tanya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye.